Cara kerja dan instalasi kulkas sehingga bisa menghasilkan udara dingin. Jadi di video kali ini akan kita coba susunan apa saja yang ada di dalam kulkas dan akan kita rakit secara sederhana tanpa bodinya. Jadi bagi kalian yang masih baru belajar ataupun kita masih sama-sama belajar, kita belajar mengenal sistem kulkas ini. Jadi nanti kalau kalian belajar servis kulkas tidak ngawur dan kita bisa mengetahui detailnya. Dan kebetulan kemarin saya sudah membongkar kulkas yang sudah tidak layak pakai lagi. Saya keluarkan kompresornya, saya ambil pipa kondensornya, kemudian saya ambil evaporatornya. Jadi di sini akan kita rakit menjadi sedemikian rupa dan akan kita isi freonnya sehingga bisa menghasilkan udara dingin di evaporator. Ya, siapa tahu nanti iseng-iseng bisa menjadi AC portable atau apalah, yang jelas kita bisa memahami sistem kerja dari kulkas ini. Yang pertama kali di sini terdiri dari kompresornya sendiri, ada isap dan ada buang, pipanya ada dua nih. Kalau untuk kompresor ini isap, ini buang, dan ini untuk pengisian. Kemudian di sini ada kondensornya. Pipa kondensor ini setelah saya gulung-gulung ini untuk kulkas 2 pintu itu sekitar 10,5 meter, hampir 11 meter. Ternyata panjang juga kondensor ini yang melingkar-melingkar di badan dari kulkasnya. Kemudian evapnya sendiri, kemudian jalur pipa kapilernya yang kecil ini, dan juga pipa buangnya yang besar. Jadi langsung saja kita coba rakit. Lebih simpelnya begini, ini kan ada kompresor dan ini akan kita coba tadi kondensor tadi yang sekitar 10,5 meter. Jadi kita untuk eksperimennya atau kita cobanya, kita nyalakan dulu kompresornya ini. Jadi kita pasang ke listrik, maka dia akan berbunyi. Dan di sini ada 3 pin. Ini biasanya kalau dari pabrik yang satu ini dipres. Nah, kebetulan ini sudah saya kasih ventil pengisian. Jadi yang ini biarkan saja. Maka di sini ada 1 pipa. Ini pipa tekannya atau pipa buangnya. Kemudian yang ini isapannya dia. Jadi di sini isapan, kemudian di sini buang. Nah, bagian buang ini, bagian pembuangan ini akan kita sambungkan ke sini. Jadi yang ini salah satu ujungnya saya akan sambung menggunakan nebel yang agak besar ini karena pipanya ini sama seperti ini. Jadi intinya tekanan ini akan melingkar mengelilingi pipa ini sepanjang 11,5 meter dan nanti akan keluar di sini. Jadi ini untuk lebih padannya ya harus kita las, pakai las karbit bisa ataupun las LPG bisa. Kebetulan saya menggunakan las LPG. Ini alat saya murah meriah, portable. Saya menggunakan gas melon 3 kg. Kemudian kita akan mengelas sambungan ini menggunakan mata las perak.
Oke, setelah tersambung sempurna untuk pipanya ini, dari output di sini akan masuk ke sini, melingkar-lingkar sepanjang 11 meter lebih, kemudian akan keluar di sini. Dan ini sudah kita tes menggunakan kompresor, kita nyalakan, dia harus keluar di sini anginnya. Kalau masih kotor dibuang dulu, wajar, ini bekas-bekas pipa. Kalau baru ya otomatis tidak ada. Jadi pokoknya intinya isapan dia di sini menghisap dan keluar ke sini melalui lingkaran ini sepanjang 11,5 meter. Lanjut kita instalasi berikutnya. Selanjutnya setelah sampai di sini, ini kita pasang yang namanya filternya. Nah, ini kebetulan pakai filter bekas saja karena kita akan mengambil ilmunya. Jadi pipanya ini yang dari sini akan kita pasang filter seperti ini, seperti di kulkas-kulkas pada umumnya. Kemudian untuk keluarnya ini akan menjadi kecil, sebuah pipa kapiler. Biasanya ada dua nih kalau yang masih asli di kulkasnya. Yang satunya ini untuk vakum body, ini hanya ditutup saja, ini tinggal buka kalau mau vakum. Kemudian karena ini ya otomatis barang bekas, akan kita sambung saja kapilernya menggunakan kapiler yang panjang. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kita akan susun dulu kapilernya ini. Karena kapilernya ini kan panjang. Nah, nanti setelah panjang seperti ini, jadi tekanannya dari sini itu sudah kuat, kemudian dikecilkan. Ini kain-kain ini mengganggu. Jadi setelah dikecilkan, di sini ada evaporator. Evaporator ada dua pipa, yang satu kecil, ini kapilernya, yang satunya besar. Ini. Jadi kita sambung saja yang kecilin tadi yang dari filter ke sini lagi, masuk ke kapiler. Jadi ini akan kita sambung begini. Oke. Jadi setelah tersambung, dari si filter ini masuk kecil, kemudian akan masuk ke pipa kapiler di sini dan masuk evaporator. Maka dia akan meliling, melingkar sesuai dengan, lalu ke bawah sana, dan nanti ketemu di bawah di sini, dan ujungnya nanti akan keluar ke sini. Ini keluarnya, keluar ke sini, kemudian ada pipa besar. Nah, pipa besar nanti ketemunya ini, ada pipa satu lagi ini yang besar nih. Yang pipa besar ini nanti akan kita sambung menggunakan pipa panjang juga. Nanti akan kita sambung begini. Kemudian dapatnya nanti sama si hisapan kompresor di sini. Jadi intinya hanya diputar balik, putar balik. Jadi akan kita rakit dulu, nanti akan kita simulasikan lagi kalau sudah rapi. Oke, sudah jadi. Jadi kita terangkan juga sekali lagi, outputnya masuk mengelilingi 11,5 meter, masuk ke filter, menjadi kecil pipa kondensor, kemudian masuk ke sini, masuk ke kapiler, masuk ke evap, mutar, nanti ketemunya di sini, kembali ke pipa besar, pipa besarnya masuk ke sini, kemudian kembali ke kompresor, dan sirkulasinya berulang-ulang seperti itu 24 jam. Tapi untuk belajar kulkas belum berhenti sampai di sini, karena ada sistem yang namanya pemvakuman. Jadi di dalam pipa-pipa ini sampai ke kondensor ini tidak boleh ada yang namanya angin di dalam sistemnya ini. Makanya harus divakum, dibuang anginnya, dan setelah dibuang anginnya diisi dengan freon sesuai dengan tipe kondensornya. Jadi untuk
hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk pemvakuman kita sambung video berikutnya agar tidak kepanjangan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.